akuntansi. Yang keenam, sambutan dari Ketua PPM FEB UMB, nanti diwakili oleh Ibu Nurul Hidayah. Selanjutnya acara kita keynote speaker dari Universitas Graduate Business School of Business University Sains Malaysia. Setelah itu acaranya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Wiwi Utami, Ibu Dr. Hari, serta Bapak Dr. Hadri, yang akan dimoderatori oleh Ibu Mariam Hairunisa. Selanjutnya acara kita Q&A dan penutup. Itu susunan acara kita pagi ini. Sekarang kita masuk ke acara kita yang kedua, lagu Indonesia Raya. Kepada Mas Reza, saya mohon untuk diputarkan lagu Indonesia Raya. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya, pembacaan doa. Untuk mengawali acara ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita diberikan kelancaran. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke acara selanjutnya. Foto untuk dokumentasi acara ini kita berfoto. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya masing-masing. Kita take picture. Saya minta tolong kepada Mas Rino. Oke, ada berapa slide, Mas? Oke. Dr. Salmi udah kelihatan gambar anunya, cecek. Sebentar, ya, saya lihat, Prof. Mana udah ya, Dr. Salmi? Selamat pagi, Dr. Salmi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Nice to meet you. Cantik. Nice to meet you. Oke, cantik sekali. Oke, Mas Eno, silakan di take picture, please. Ya, Bu. Bentar, Bu. Oke. Seluruh peserta diharapkan menyalakan kamera masing-masing. Muhyar belum menyalakan. Oke. Let me take a picture now. Oke. Kasih senyum terbaiknya.
Selesai Mas Eno? Once more. Cheers. Ya, sudah Bu. Oke, terima kasih Mas Eno. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kaprodi Magister Akuntansi, Dr. Hari Setiawati, AKMSI, sekaligus membuka acara ini. Kepada Ibu Dr. Hari, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dr. Lin Optis atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Salmi Mohisa, Deputy Dean Academic, Career and International Graduate School of Business, University Sains Malaysia. Kemudian Bapak dan Ibu guru dari SMKN 9 Jakarta, SMKN 2 Kota Tangerang Selatan, dan SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Universitas Mercu Buana, Bapak Dr. Hadri Mulya, kemudian Ibu Kepala Pusat PPM UMB yang dalam hal ini Qadarullah sedang berduka, keluarganya meninggal tadi pagi, jadi diwakili oleh Ibu Nurul Hidayah sebagai koordinator PPM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian Bapak Ibu tim PPM KLN dalam hal ini Ibu Profesor Dr. Wiwi Utami, Bapak Dr. Muhyarsyah, Bapak Dr. Roni Andesto, Ibu Dr. Lin Oktris, Ibu Mariam Hairunisa, kemudian juga para adik-adik hadirin semua, siswa-siswi dari SMKN 9 Jakarta, SMKN 2 Kota Tangsel, dan SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua dan memberi nikmat sehat kepada kita semua hingga dimudahkan hadir dalam acara ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan keluarga serta para sahabatnya yang semoga memberi syafaat kepada kita semua di akhirat kelak, insya Allah. Amin. Mari kita awali acara ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohonkan kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin. Perlu kami sampaikan bahwa sedianya yang membuka acara tentunya Bapak Wakil Rektor Ibu Dr. Salmi. Qadarullah beliau sedang sedikit ada gangguan kesehatan sehingga sambutannya dan pembukaan ini diwakilkan kepada saya sebagai Ketua Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana UMB. Beliau tapi hadir di sini. Kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta para siswa-siswi sekalian, serta terima kasih juga untuk marketing UMB juga Tendik yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Acara ini merupakan salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Dharma yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. PM yang diselenggarakan oleh program Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana ini merupakan PM kerjasama luar negeri, yaitu kerjasama dengan Graduate School of Business University Sains Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Salmi yang alhamdulillah masih bersedia menjadi mitra PPM UMB ya Ibu ya sejak tahun lalu. Tidak terasa sudah 1 tahun kita bersama ya Ibu ya. Bulan Februari waktu itu. Ya. Qadarullah pandemi COVID-19 hingga kini belum diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kegiatan PPM ini diselenggarakan secara webinar. Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa-siswi dari SMKN 9 Jakarta, SMKN 2 Kota Tangerang Selatan, dan SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Di SMK ya, jurusannya akuntansi kalau tidak salah. Semoga acara ini berjalan lancar hingga selesai dan bermanfaat bagi peserta. Dengan mengucap basmalah, saya buka acara webinar PPM ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian beberapa patah kata dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hari. Selanjutnya kita dengar kata sambutan dari Ketua PPM Universitas Mercu Buana,
Dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua PPM dari unit FEB, diwakili oleh Ibu Nurul Hidayah, SEMAK. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Lin. Baik, izinkan saya membacakan sambutan dari Ibu Inge sebagai Kepala PPM Universitas Mercu Buana yang hari ini sedang berhalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Mercu Buana, Dr. Hadri Mulya MSc, atau yang mewakilinya, dan Honorable Distinguished Speaker, Associate Professor Dr. Salmi Muhammad Isa, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang paling cantik nih. Kemudian yang saya hormati juga Kapolri Maksi, ada Bu Dr. Hari Setiawati, ada Prof. Wiwi yang saya hormati pula. Kemudian yang kami banggakan dan saya sayangi para narasumber dan peserta webinar yang berbahagia, Bapak Ibu pimpinan dari sekolah menengah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam rangkaian kegiatan webinar pengabdian pada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang dalam hal ini adalah dilaksanakan oleh program Magister Akuntansi. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, pada pagi ini tema webinar kita adalah tentang integritas. Ya, integritas merupakan salah satu atribut terpenting ya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin khususnya. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Integritas bukan hanya sekedar bicara, pemanisme, tetapi juga sebagai sebuah tindakan. Integritas merupakan 3 kunci yang bisa diamati, yakni menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Menyadari integritas adalah perilaku yang perlu dibina dan dibudayakan, dan sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masalah sosial masyarakat. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tengah-tengah kita telah hadir para dosen dan di Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana yang insya Allah nanti akan berbagi pengalaman, siap berbagi ilmu, dan siap berbagi kiat seputar strategi dan kiat terkait dengan integritas. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, izinkan kami mengaturkan ucapan selamat dan penghargaan kepada panitia pelaksana webinar atas prakarsanya mengkoordinir dan melaksanakan webinar seri PPM ini. Harapan kami kerjasama dengan Universitas Sains Malaysia dapat berlanjut pada kegiatan pengabdian masyarakat lainnya. Semoga ilmu yang diberikan pada kesempatan ini bisa membuka wawasan dan menambah pengetahuan kita. Demikian sambutan dari Bu Inge. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Bu Nurul. Oke, kita masuk ke acara paling kita tunggu-tunggu pastinya, karena akan dipaparkan oleh seorang dokter bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri. Yang kita tunggu-tunggu sudah bergabung, yaitu keynote speaker dari Dr. Salmi Muhammad Isa sebagai Deputy Dean Academic Career and International Graduate School of Business, University Sains Malaysia. Kepada Honorable Ibu Dr. Salmi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama sekali terima kasih kepada Ibu Acara ya, Dr. Lynch, dan juga yang saya hormati para dosen, Dr. Hadi, Prof. Wiwi, miss you so much, dan juga para dosen yang lain
Terima kasih atas jemputan. Clear ya? Punya suara daripada Penang. Clear, clear. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. When Ibu Nurul contact me to give this title is actually it's really close to my heart sebenarnya, because I was also one of the fellow for Institute Integrity Malaysia. So actually we are sharing about the integrity among youth, among mahasiswa. So is and also to government agency. So it's actually a part of my social contribution as well when we actually do this integrity talk. Okay. Sayangnya harus share screen dari sini ataupun di sana yang share-nya screen, Bu? Boleh dari sini dari sini ya. Oke. Ini udah kelihatan belum Bu saya share Bu Nurul? Sudah. Udah. Oke. So ya, seperti yang kita sedia maklum, saya sebenarnya bukan untuk memberi lecture ya. Ya sekadar ini berkongsi the themes that we actually have for our webinar today. And Alhamdulillah, I'm so happy actually to see we have a lot of participants. Yeah, so it's I think nearly than 100. So thank you for the para peserta. I'm really touched. It's good that if let's say there is no pandemic, we can see in person and I can meet you eye to eye. Nevertheless, even though I'm in Penang, all of you in Jakarta, I think there is no boundaries with this technology. I still feel that you and me are is sitting in one room, right? So yeah, the theme for today, that build your integrity through good governance, for this good governance, yeah. And yeah, yes, as Ibu Chara already myself, I'm Salmi. All right, so from University of Science Malaysia, I've been with a team from UMB since last year. I was in Mercu Buana last year, and yeah, like Ibu Lin said that time flies very fast. It's already a year actually, very, very fast. And we know that pandemic is still there, right? Regardless of whatever challenges that we face, our daily life, our activities still need to continue on, yeah? All right, so next, thank you. Yeah, so let me begin with this Warren Buffett. I think everybody know who is he. Semuanya tahu ya, ini adalah billionaire yang terkenal. Yeah, he said that honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people. Apa ya maknanya di sini? Honesty itu, keikhlasan itu sangat berharga. So kita tidak boleh perolehi daripada cheap people, right? So we need to say that honesty is only have by people that have expensive in himself, meaning that have a very high integrity, right? So this is what Warren Buffett said. Okay, next. And he also said that look for three things in a person: intelligence, energy, and also integrity. If they don't have the last one, don't even bother with the first two. What does it mean? It means that in order to be a good person, all right, we must have these three qualities: intelligence, energy, and integrity. But if let's say we don't have the last one is integrity, meaning to say that intelligence won't work, energy won't work. If contohnya ya, kalaunya itu pandai sekali dalam bidangnya, banyak consume energy, tetapinya nggak ada yang akhir sekali itu integrity, lagi dua itu nggak berhasil. So jadinya harus ada integrity yang paling penting, elemen yang paling penting untuk individu itu menjadi individu yang bagus ya, is a good person, right? Okay, next. Yeah. Okay, all right. So organization governance, right? We are here. Okay, para siswa, para siswi di sana ya. Anda juga semua actually in one organization. All right. At the moment, the organization that you are sit in is your institutions.
itunya ya campus itu university atau sekolah ya, Panjajaran ya Bu, Panjajaran ya, apa itu? Ya, sekolah tinggi ya. Okay, semuanya itu merupakan organisasi. So when we sit in an organizations, we need to have a good governance. How to have the good governance, and how about is there any bad governance? Yeah, we have to admit that in an organizations we see that there is a good governance and there is a bad governance. So yeah, for mahasiswa, what we should do, right? So are we want to actually sit in a good governance, or we just see that we would like to sit in the bad governance? So where are we? All right. So next slide. All right. So let me begin with this. All right. Why do students? Alhamdulillah Pak Novi. All right. Why do mahasiswa need to care about integrity issue in the country? Why is it so important? And what has to do with integrity and students? Kenapa ya mahasiswa itu harus ambil cakna atau harus ambil tahu tentang integrity? Ya, alright. Next. Okay, I would like to give to you with these two scenario. Let us see that scenario A. For example, in 10 years time, if let's say corruption as our way of life. Alright, corruption is actually ataupun ya dalam bahasa Indonesianya korupsi ya. Ya, korupsi ya. Korupsi, ya, jadinya korupsi itu kita senario A ya, kalau kita beranggapan dalam 10 tahun akan datang, apa akan jadi? Next slide. So seharusnya itu ya, we have the in terms of politician, we have corrupt and money politics. We have seen this. Not only in Indonesia, I think in all over the world as well. We can see the corruptions with the money politics is actually happen, and also civil servant profiteering for own benefit. Itu ya, government agency itu melakukan sesuatu itu hanya untuk benefit diri sendiri, bukannya untuk benefit to others. So this is what okay. And then also businessmen, right? Bribery, alright, itunya korupsi itu. It seems like something which is usually happen. It just like to secure project, alright. And also religious leader, alright, itunya menggunakan integrity itu just for commercialize or religion, ataunya itu menggunanya perkara ini hanya untuk mengkomersialkan religion itu, tapinya itu hasrat religion itu tidak berlaku ya. Next. Dan juga law enforcement officer, alright, we have officer, we have itu badan-badan agensinya, tapinya itu turn a blind eye. We not take any consideration about the law enforcement. And of course, if we have so many corruptions in our community will feel stressed, oppressed, and also distressed, right? And youth, right? You guys, ya, mahasiswa di sana ya. Of course, you will see that there's lack good role models. So ini sangat bahaya. It's very dangerous. And as well that anti-corruption agency, I do believe that in Indonesia as well there is agency to actually protect or control or monitor this integrity issue. They will be shut down. So if let's say we see that this corruption is actually a way of life, all right? Okay, next. And I would like to give to you the scenario B. Next slide. Yeah. Okay. If let's say just now we have scenario A whereby we said that integrity is not a way of life, but we try to put in scenario B whereby in 10 years time we want integrity as a way of our life, right? What's going to happen? Next slide. Okay. If we have this integrity in our way of life, our politician will serve the people ourselves. Alright, yang utamanya itu kebajikan masyarakat ya, itunya masyarakatnya harus diutamakan, right? And civil servant, first class public service delivery. We want to receive service with the first class delivery.
even though we come from a third world country, right? But we want to have first class service. Is it possible? Yes, it's possible. If let's say integrity is part of our way of life. And yes, as for businessmen, I know that you guys come from this accountancy and business management and economics. So most probably, I mean, most of you one day will become a businessman and businesswoman. So I mean, with this, if let's say you have integrity as your way of life, you will win the contract based on merit and are honest and also trustworthy. Maknanya di sini ya, I mean melakukan operasi bisnis itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan, and yang dan maunya mendapatkan sesuatu itu dengan jalan yang betul ya. Then and also last but not least, the religious leaders also guide followers us right to the right path. Yeah. Next. And yeah, enforcement the law without fear and favor, community. Okay, you and me, if let's say we embrace this integrity, we enjoy our quality of life. All right, we doesn't need to worry about the corruption. Everything will be in order. So yeah, we enjoy the quality of life. And of course, you guys, the youth out there, the mahasiswa, you will be inspired, right? And responsible to become a future leader, right? So with all this, is actually if everything is in order, we doesn't need to have all these units to actually monitor any activities in regards to the corruptions. Right, no longer needed. So yeah, which one that we wanted to be? Of course, we wanted to have in the scenario B. All right, X. Okay. And with that, I've already give you scenario A and B. We can see how important integrity is. Integrity is actually leads to the well-being. All right, let me bring some of the academic jargon. All right, this study has been done with many researchers, and for example, like from Phil and Fruitland 2003, yeah, they said that integrity has a significant positive relationship with individual well-being, community well-being, and organizational well-being. Meanwhile, Hardingham 2004 said weakness of integrity will contribute to collapse of moral values and the deteriorations of occupational profession. Nah, maknanya di sini ya, integrity itunya berlaku di mana-mana, ya, dan bisa meningkatkan welfare atau itu rasa tanggungjawab di semua pihak, individu, community dan juga organisasi. Dan if let's say the integrity is very poor, very sangat lemah ya, itu akan juga menyumbang kepada kejatuhan moral. Bila berlaku kejatuhan moral ya, itu juga akan menjejaskan profession individu ya. Itu sangat penting kepada mahasiswa yang kamu ini akan bergraduasi, akan masuk itu kerja ya, bidang pekerjaan. Jadinya if let's say that you don't have this, it's very very scary and it could actually affect your occupational professions. Yeah, all right, next. Yeah, so I think this is from Dr. Anis Yusal Yusuf, and some of the points that I shared it here is actually from him. All right, this is also one of the top guy in Malaysia actually that always talk about this integrity. And in his write-up, he said that something wrong with our way of life. All right, we have to admit it's not only happen in Indonesia, but as well in Malaysia as well. We have a lot of issue when it comes to the integrity, meaning to say that something wrong with our life. It could be that we don't see the role model, right? The right role model. I mean, it could be of our religion. We not really understand what our religion asks us to do, right? So there is many ways. And then that what he said that in his write-up is that something wrong with our way of life. So do we need to just sit down? We need to do something, yeah? All right, next.
yeah, the need to elevate integrity. Yeah, it's good. I'm happy that UMB is actually taking this initiative to do this webinar and actually use this topic. It's a very, very relevant topic to all mahasiswa. I mean, mahasiswa need to understand this, right? We need to nurture this integrity since not only now, I believe it's from home, right? But here, the role of a UMB is a very good initiative. It's like bring this all together to mahasiswa to really understand more about integrity. That's very good. Thank you. Well done. All right, next. And mahasiswa, you may not come from Mercu Buana, from other place as well, but you need to ask yourself why you are here, why you are in this organization. Yeah, so you need to actually ask yourself, right? Okay, next. Alright, tadinya I think Bu Nurul sudah bicara ya, bagi sedikit introduction tentang apa itu integrity. So let Halo, Dr. Salmi? Waduh, sinyalnya Bu. Bermakna di sini, integrity itu, walau apa itu yang datang kepada kita, kita punya decision, kita punya moral value masih kukuh. Tidak bolehnya dicari-cari. Maknanya itu integrity ini something yang tidak bisa terjejas. Ya, itu secara umumnya apa itu maksud integrity ya. Alright, next. Alright. Okay, how about you? Okay, this is a newspaper ya, dalam newspaper koran ya. Indonesia bilang dipanggilnya koran ya. Alright, koran ya. Okay. Koran. Ini korannya di Malaysia. Alright, Harian Metro. It shows that kejujuran tukang kasut ya. We see that tukang kasut ya, itu tukang kasut itu pembuatnya kasut ya. Sepatu. Sepatu. Sepatu ya. Ya, sepatu ya. Jadi kitanya itu bisa ke tukang kasut, misal katanya itu tukang kasut itu enggak bisa jujur, kitanya tinggal, kita datang semula, tukang kasut itu kata kita punya kasut, kita punya sepatu enggak ada ya. Jadinya itu walaupun profesinya hanya tukang kasut, bikin sepatu, tetapi itu kejujuran itu sangat mahal harganya. Ya, alright. Okay, next. Okay, this one. Hotel workers return a diamond ring. Ya, itu ya sekali lagi ya kita lihat di situ. Misal kata itu hotel workers itu enggak ada itu integrity, simpannya barang yang berharga disimpannya sendiri. Tetapi jika ada integrity itu, sebenarnya bila ada this kind of behavior, itu tidak hanya memberi value kepada pekerja hotel itu, tetapi juga memberi value kepada organisasi. Itu yang kita namakan good governance, ya. Maknanya organisasi itu mempunyai pekerja, mempunyai employee yang sangat berdedikasi, yang sangat berintegriti. Itunya memberi long term effect kepada towards the organization. This is what good governance that we want, yeah? All right, okay. So how about you? Ask yourself, where are you? All right, okay, next. Oh yeah, so what is the issue? This is some of the photos here. A lot of rubbish, banyaknya sampah-sampah ya yang dibiarnya begitu ya. Ini itunya pembuangan yang baik ya. Saya nggak tahunya di Indonesia, tapi di Malaysia ini seharusnya ini perkara ini kadangnya bermusim. Bermusim ya. Seringkali kalau itunya ada pembuangan bayi, every day is like 1 or 2 months we can see in the news almost adanya pembuangan bayi. Itunya kita kalinya, tapi ianya berlaku ya. Kenapa berlaku? Kenapa berlaku? Ini adalah isu ya. Next. Serious, alright? Nampak nggak? Ini juga berlaku ya. Saya
belum pernah naik apanya ini kereta api ya di Indonesia? Ya. Ada nggak? Ada ya? Ada. MRT sudah ada. Sudah, iya, sudah ada ya. Ini kepada masyarakat sekitar, kepada penggunaan sumber daya yang Pak Novi suruh itu tuh. inilah so yes, we see this is a very sad thing, but it's happened. So do we want to have this kind of youth in our generations, right? That's the problem, that's the issue. They're not really cares about others, all right? So sad, yeah? Right, next. Okay, all right. Then with that, I have actually shared with you the scenario, what things is actually happen. Yeah, so integrity here, it means that is doing the right thing even if nobody is watching. Right? You wanted to do that even though no one else is see that you do the right things. So this is what integrity means. And I would like to also quote some of the falsafah Islam ya. Dikatanya itu integrity seperti semut yang sangat kecil berjalan di atas batu hitam di waktu malam yang gelap gelita. Maknanya itu integrity itu nggak bisa dilihat. Ya, saya ulang ya. Falsafahnya berkata, integriti itu umpama semut yang halus berjalan di atas batu yang hitam di waktu malam yang gelap gelita. Maknanya itu orang nggak bisa lihat itu integriti. Hanya kita yang bisa rasa ya. So integrity is doing the right thing even if nobody is watching. Alright? Okay, next. Okay, alright. Bisa belakang sikit Pak? Okay, one more, yeah. Okay, alright. So what is ini ya, okay, ya. Ini ya dari juga Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ya, dikatakan apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Itu ya mahasiswi dan mahasiswa sekalian, kamu itu adalah generasi muda yang pada hari ini. Sekiranya kamu golongan muda pada hari ini adalah dari kalangan yang berakhlak dan berhemat tinggi, tentunya negara kita akan datang adalah sebuah negara yang aman makmur. Baldatun taibatun warabun ghafur. Tetapi jika keadaan adalah sebaliknya, maka bersedialah untuk berhadapan dengan kemungkinan buruk yang akan berlaku. So jadinya kita nggak mau ini ya mahasiswa-mahasiswi, jadi kita ikut pesan daripada Profesor Dr. Yusuf Qaradawi di mana kita mahu kamu semua itu menjadi mahasiswa yang berakhlak dan berhemat tinggi. Ya, next. Ya, ini barangkali semuanya kenal ya. Ini kita punya mantan Prime Minister Dr. Mahathir Mohamad ya. He said that ilmu memang penting bagi seseorang individu ya. Kamu sini semuanya berilmu belaka, that's why kamu berada di organisasi ini ya, organisasi ilmu ya. Bahkan bagi sesuatu masyarakat atau bangsa. Semua orang perlukan ilmu ya. Masyarakat perlukan ilmu untuk membantu memartabatkan sesuatu bangsa. Tetapi penguasaan ilmu perlu diimbangi dan disertai oleh pegangan dan pengamalan nilai-nilai hidup yang mulia. Ya, ini yang something kita perlu lihat ya. Jika kita ada ilmu tapi enggak bisa diimbangi dengan pegangan dan juga perbuatan, itunya hanyalah sia-sia. Itu apa juga yang seperti yang dibicarakan oleh Warren Buffett sebentar tadi. Di mananya dia berkata jika kita ada itu intelligence, kamunya miliki IQ yang paling tinggi, kamu memiliki pemahaman yang tinggi, tapi kamu nggak ada itu integrity, kamu nggak bisa kemana-mana. So it means to say that ilmu itu penting, kamu harus imbangi juga dengan pengalaman nilai-nilai hidup yang mulia. Ya, alright, next. Ya, ini juganya Sahih Muslim hadis.
our prophet said that barang siapa yang kami angkat di antara kamu memangku sesuatu jawatan lalu disembunyikan terhadap kami sebuah jarum atau lebih kecil dari itu, maka perbuatannya itu adalah penggelapan. Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkan itu. Alright, ini mungkin dalam konteks service, tetapinya kamu mahasiswa itu juga punya tanggungjawab, bukan? Alright, belajar itu dengan baik itu membawa harapan ibu bapa, membawa harapan dosen-dosen kamu, ya guru-guru kamu juga punya tanggungjawab. Jadinya seharusnya di sini kamu harus melakukan tanggungjawab kamu dengan sebaik mungkin. Jika kamu tidak melakukan tanggungjawab ini, suatu hari nanti kamu akan dipanggil dan disoal akan perbuatan kamu itu. So maknanya di sini enggak rugi ya kita berbuat baik. Alright, kerana itu akan dihitung di kemudian hari. Alright, next. Okay, let me bring into these corruptions. It is sebenarnya it's not only Islam that actually dislike or against corruptions. Alright, other religion as well. The Bible also said that you must not distort justice, you must not show partially, and you must not accept bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and subvert the cause of those who are in the rights. So even Bible said this. Buddhism. Unjust officials are the thief of people's happiness. They defraud both ruler and people and are the cause of the nation troubles. Buddhas also said this, and same goes to the Tirukural. Maybe this one Hinduism. Alright, riches acquired by mindful means in a manner that harms no one will bring both pity and pleasure. Wealth acquired without compassion and love is to be eschewed and embraced. Right, we can see that there is no religion in this world that said that corruption, for example, that something which is good. So meaning to say that why I'm choose this corruption, because corruption have a very significant relationship with integrity. Itu corruptionnya itu mempunyai hubung kait yang sangat rapat ya dengan integrity. So I'm trying to say it here that regardless what is your belief, corruptions, bad behavior is something which is not allowed in any religion in this world, right? Okay, next. Okay, mungkinnya mahasiswi di sini mungkin biasa melihat ini corruption perception index ya, CPI ya, ataupun mungkin ini satu knowledge atau something yang baru bagi kamu, which is good. Just I would like to see this as CPI corruption perception index. This is what for Indonesia, right? In 2019, Indonesia was at the 40 place, or meaning to say that in the 40 rank, and it was at number 85 among 180 country ya, 85 di antara 180 negara di seluruh dunia. Namun ya, kelihatannya pada tahun 2020 berlaku itu penurunan daripada tangga 40-nya kamu sekarang di tangga 37, dan daripada tangga 85-nya kamu sekarang berada di 120 tangga di antara 180 negara yang lain. Kenapa? Kenapa bisa menurun? Harusnya indeks itu harus meningkat. Bila meningkat itunya lebih bagus. Something wrong somewhere. Alright, based on my readings, it could be of the pandemic. Alright, itunya banyak bisnes itu harus ditutup, jadinya orangnya itu harus survival ya. Jadinya ramai yang itunya mengambil jalan pintas, melakukan perkara-perkara yang tidak seharusnya dilakukan. Itunya juga menyumbang kepada korupsi. Alright, tetapi jikanya itu ya yang kita bilang tadi, kita ngomong tadi, kalaunya integriti itu kukuh, ini tidak bisa berlaku. Walaupun berlakunya pandemi, kamu itu harus insan yang manusia yang sama, mempunyai pegangan nilai-nilai murni yang sama, right? Tetapi ya ini statistik yang sangat reliable yang boleh dijadikan panduan kepada kita semua yang mahasiswa. Kamu itu adalah penyumbang kepada CPI juga ya. Alright, next.
Okay, so apakah isu ya? The issues. Bagaimanakah keadaan masyarakat kita pada masa hadapan? Bagaimanakah keadaan ekonomi negara kita pada masa hadapan? Apakah wujud peluang pekerjaan pada masa hadapan? Ya, just to share what happened during this pandemic. I mean, we are in Malaysia. We also facing a lot of people that lost job. I mean, the mahasiswa ya yang barunya bergraduasi enggak ada pekerjaan. Ya, ini sangat runsing dan membimbangkan juga ya bagi kita ya dosen-dosen ini ya. Itu satu yang kita anggap ini yang satu yang kita rasa bimbang ya. Dan siapa kita pada masa hadapan? Alright? So who are we? Dan yang pentingnya sekarang ya semua, apa yang kita harus buat ya? Apa yang kita buat sekarang? Dan apa yang kita buat sekarang menentukan kita apa yang akan berlaku pada masa hadapan ya. Alright, next. Okey, jadinya ini ya harapan kepada mahasiswa-mahasiswa ya saya ya, ibu-ibu dosen, bapa-bapa dosen di sini ya, mau sekali kamu melihat kamu menjadi pewaris kepimpinan negara, mau melihat kamu menjadi penggerak ekonomi, mahu melihat kamu sebagai ejen perubahan, mahu juga melihat kamu sebagai pencipta ilmu dan teknologi, mahu melihat kamu menjadi modal insan untuk sektor awam dan swasta. Kamu ini apabila bergraduasi, ada yang pergi ke sektor awam, ada yang pergi ke sektor swasta. Tapi kamu membawa itu knowledge, nilai-nilai murni yang telah diterapkan oleh dosen-dosen kamu kepada sektor, kepada organisasi, kepada governance yang akan kamu duduki ya. Dan kamu juga menjadi kepada ejen perpaduan. Ini ya harapan kita ya kepada mahasiswa semua di sana ya. Alright, next. Okay, ini saya sentuh sikit ya, touch a little bit about academic integrity. Actually, there is a lot of academic integrity that if I don't have much time to actually share it here. You should give me more than 1 hour if let's say I would like to share about this academic integrity. But just to touch for the mahasiswa, alright, this is something very common, right? You try to cheat. Cubanya meniru itu ya di Dewan Peperiksaan itu agak common. Even sayanya ini di Universitas Malaysia juga kami juga setiap kali berlaku peperiksaan berlaku aja kes-kes penipuan ya, itu biasa. Dan juga isu-isu copy and paste ya, dosennya meminta kamu itu membuat kuliah, latihan, assignment. Ya sekarangnya dengan teknologi ini mahasiswa sangat senang mengambil jalan mudah. Itu hanya copy paste saja. Ya, sedangkan kamu itu bukannya caranya. Yang paling pentingnya bagaimana kamu menggunakan ilmu itu, bukan hanya untuk dapat good grades, untuk dapat 100%, dapat A, tapi apa itu ilmu yang kamu pelajari itu yang lebih penting ya. Biarnya kamu mendapat, of course kita we want you to get a high score, but biarlah itu kamu mendapat itu sederhana aja, tapi itunya titik perlu ataupun kamu sendiri yang bisa melangsaikan tugasan, bukannya kamu itu copy paste from somewhere else. And now the internet and everything is very easy for students to actually copy paste, right? So I think so you should ask yourself before you actually copy and paste and submit to your docent, you should ask yourself what I'm doing now, right? Okay, next. Next, okay, right. Okay, like this is also ya daripada koran-korannya yang di Malaysia ya. Be like them. Kejayaan anak pemandu lori ya, even though kamunya itu darinya family yang biasa aja ya. Jadinya kamu itu bisa juga menjadi seorang yang berjaya. Anak penternak lembu terima anugerah pelajaran, anak penoreh getah ya. Di Malaysia ya, jikanya kamu itu anak penternak lembu, anak penoreh getah itu the social status it could be very low, but it's different from overseas ya. Yang kamu itu bapaknya kamu itu farmer, kamunya yang terkaya sekali ya. Tetapi kalau kitanya di sini di even saya rasanya lebih kurang sama ya di Indonesia dan also Indonesia. Jika kamu itu anak petani, kamu itu social status kamunya rendah ya. Tapinya di negara-negara barat kalau kamunya dibilangnya anak farmer, kamu itu kaya sekali. Bapak kamu punya berekar-ekar tanah ya untuk diusaha. So but with this I think you just need to be like them. If let's say you have this nilai-nilai murni dan nilai-nilai the high values ya. Next. We do want you to be this. Siswa edar dadah. Edarnya apa ya dalam bahasa Indonesia itu? Sama ya, edar?
Pengedar dadah. Kita apa ya? Pengedar. Sama. Pengedar. Ya, sama. Alright, ya. atau mengedar. Iya. And then kita juga nggak mau dia pelajar ditahan secara ipati liar. I think nowadays, I mean, yeah, it's very scary because with this technology, I mean, this freedom of speech, we can't control, and see that a lot of students that involved with this illness or social with aktiviti sosial yang tidak berhasil, ya. So we don't want this. Yeah. Next. So this is I think everybody know Nelson Mandela, yeah, that go for this apartheid, and he said that I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. So you ask yourself what you want actually. Good governance as UMB as an institution, we can actually put you in a good governance, in a good organization. But if, let's say, you yourself do not master your fate, do not become the captain for your soul, it's very difficult for us to do, all right? So you must ask yourself, right? Next. And this is Aristotle, all right? I love philosophy because I read a lot of philosophy things. So he said that cemerlangan adalah satu kesenian yang dimenangi dengan latihan dan kebiasaan. Jadinya mahasiswa dan mahasiswi di sana ya, jika kamu mau cemerlang, kamunya harus itu nilai-nilai murni itu harus sebati. It's actually need to part of your life. Menjadikan benda yang yang tidak biasa itu sebagai something yang biasa. Jadinya kamu harus lakukannya setiap hari. Kalau dalam Islam ya kita bicarakan tentang istiqomah ya. So, jikanya kamu itu istiqomah dengan kamu punya perbuatan nilai murni, insya Allah kamu akan mencapai kecemerlangan. Jika kamu istiqomah belajar dengan tekun, belajar dengan bagus, right? Tidak berlakunya copy paste, jadinya kamu itu cemerlang, insya Allah. Ya, next. Okay, I'm not sure whether we can watch this. Can it be played dari sana ya? Actually sebenarnya ini adalah video yang saya mau kongsi. Bisa nggak di-share-nya video ini? Dikliknya itu. Okay, let us watch this video for a while. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Okay. Alright. Never mind. Nggak bisa. Ya, sebenarnya video ini just to show that how important you mahasiswa dan mahasiswi di sana ya perlu bersedia because kerana di luar sana cabarannya sangat hebat ya. I mean, kamunya diajar di kampus. Tetapinya kamu keluar di sana, itunya temptation, cabaran itu maha hebat. Jadinya kamu harus sedia. Ya, right? Next. Maaf ya, video nggak bisa. Okay, so I come to the conclusions. Alright. So integrity is to start with yourself. Alright, and integrity is a shared responsibility. It should be shared by community. That's why we are here. Alright, I'm here from Penang all the way, and your dosen-dosen di sana ya all the way. That we try to do our best to actually share the responsibility because we want to give this that we feel that integrity is very, very important. And integrity is the foundation of excellence. Like we said that I have a lot of hadiths, a lot of talk. The philosopher even said that integrity is the foundation of excellence. So I think with that, we here really hope that you guys really embrace this integrity. Yeah, you can start now. You have to start now. Don't wait until tomorrow. Okay. Right. Next. Okay, I think everybody also know of Ravin Freya. I also love to watch her talk, and she said that real integrity is doing the right thing, knowing that nobody's going to know whether you did it or not. So I think it's aligned with this falsafah Islam just now that integrity sebenarnya itu seperti semut kecil ya berjalan di atas batu hitam di dalam di malam yang gelap gelita. Itunya sekarangnya
kita bicara pasal integrity, if you want to have a good governance, you need to ask yourself. You have to do. You start by yourself. All right. So I think with that, the time that I have, I hope that I give some eye-opening, all right, with the keynote speaker for the rest of the day, that everyone actually achieve our objective for today's webinar. Thank you very much. All right. Thank you. Next. Thank you. Thank you. Dr. Thank Salmi. you. Right. Thank you. Thank you, Dr. Salmi. Very much. Yes, thank you. And motivate for us for implementation. It's a value, I think. Integrity is a way our life. You know, kejujuran adalah mata uang yang laku di mana-mana. It's summary, I think, a good motivated for us. Dr. Salmi, mahasiswa, not college student, but senior high school student from SMK 9 Jakarta, SMKN 2 Tangerang Selatan, and SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Your present, it's to be clear for us, for motivate, and we can get your integrity, honesty. Even if nobody watching us, kita berharap semua siswa-siswi kita, mahasiswa yang kita cintai, siswa yang kita cintai, sangat dapat sekali dalam presentasi. Bagaimana kita membangun masa depan anak-anak muda ini yang nanti adalah cerminan negara kita ke depan. Mungkin sekarang belum ada sesi Q&A, nanti kita lanjut ke materi-materi selanjutnya yang tidak kalah menarik, karena Dr. Salmi sudah mengupas dengan tuntas apa makna integrity, integrity dari diri kita, integrity nanti untuk kedepannya di organisasional kita, sehingga kita membentuk negara yang sebenarnya sangat ideal. Benar ya Dr. Salmi ya? Oke, kita masuk ke acara selanjutnya, akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Mariam Hairunisa akan memandu. Untuk sertifikat dulu, Bu Lin. Penyerahan sertifikat. Saking semangatnya lupa saya sertifikat, Prof. Oke, kita kasih sertifikat kepada Dr. Salmi yang telah menjadi keynote speaker. Minta tolong boleh ditayangkan secara simbolis. Terima kasih ya, Prof. Wiwik. Yeah, thank you very much. Your excellent presentation, Dr. Salmi. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Salmi. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, mahasiswa. Hope I can see you guys in person. Hope, insyaAllah. Yes. Insya-Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu Dr. Hari. Ya. Oke, kita lanjut acara selanjutnya, pemaparan dari 3 pemateri yang akan dipandu oleh Ibu Mariam Hairunisa. Kepada Ibu, waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Dr. Lin Seoktoris MSI CMA selaku MC pada hari ini yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan dan memandu acara pemaparan materi dengan tema Build Youth Integrity Through Good Organizational Governance. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita 3 narasumber yang kompeten yang akan menyampaikan pandangan dan pemikiran terkait dengan tema kita kali ini. Yang pertama akan hadir adalah Profesor Dr. Wiwi Utami, AK, MS, CA, CMI, CSRS. Kemudian yang kedua, Dr. Hari Setiawati, SEAK, MSI, CA. Kemudian narasumber ketiga kita adalah Dr. Lin Oktris, MSI, CMA. Dan pada acara pemaparan terakhir akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sebelum masuk ke dalam acara pemaparan, mohon izin saya menjelaskan terkait waktu pemaparan. Nah, waktu pemaparan diberikan selama
30 menit untuk masing-masing narasumber. Kepada Bapak dan Ibu guru serta adik-adik siswa-siswi yang hadir pada webinar pagi ini, sambil menyimak pemaparan nanti dari narasumber, bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan melalui chat yang telah tersedia selama narasumber menyampaikan materinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan akan saya bacakan setelah ketiga narasumber memberikan materi dengan menyebutkan nama. Untuk pertanyaan, siswa dan siswi boleh menyebutkan nama, kemudian asal sekolah, dan pertanyaannya nanti ditujukan kepada siapa narasumbernya. Ya, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita masuk kepada narasumber pertama kita dengan tema membangun integritas generasi muda melalui tata kelola organisasi yang baik. Akan disampaikan oleh Profesor Wiwi Utami, AK, MS, CA, CMA, CSRS. Dengan timnya, Dr. Roni Andesto, SEMM, dan saya sendiri, Mariam Herunisa, SEMAK. Namun, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan atau membacakan CV Profesor Dr. Wiwi Utami, AK, MSCA, CMA, CSRS. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Badan Pengembangan Akademik Universitas Mercu Buana dan gelar doktor beliau raih di bidang akuntansi dari Universitas Pajajaran Bandung. Kepada Profesor Dr. Wiwi Utami, AK, MSCA, CMA, CSRS, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat ridhonya kita bisa bertemu melanjutkan kegiatan hari ini. Untuk Bapak Ibu Guru, terima kasih sekali kehadirannya. Dan untuk adik-adik semua, bagaimana perasaannya? Coba saya pengen dengar. Senang? Coba bisa nggak dibuka? Senang ya? Oke. Oke, dapat. Alhamdulillah. Jadi dapat inspirasi ya. Tadi penyajian dari Dr. Salmi itu luar biasa sekali, udah sangat komprehensif ya. Jadi yang Ibu sampaikan itu udah kehabisan materi sebetulnya ya, karena sudah menyampaikan materi yang sangat komplit, yang dari pengertian apa itu integriti, kemudian bagaimana kita menerapkan di dalam masyarakat dan kenapa integriti itu penting. Nah, udah luar biasa semuanya ya. Ini sebetulnya topik ini tidak hanya untuk integriti siswa saja, generasi muda, integriti semua, termasuk dosen, termasuk masyarakat ya, sama-sama. Ketika beliau menjelaskan mengenai integriti tadi, kita juga berpikir, apakah saya sudah memenuhi integritas yang diidolakan? Integritas itu hanya kita sendiri yang tahu. Apakah saya itu punya integriti, ya kan? Tadi dikatakan bahwa seolah-olah semut berjalan di atas batu hitam di tengah malam. Loh, siapa yang tahu ya? Nggak ada ya. Kalau kita tahunya semut-semut kecil. Semutnya hitam lagi, Prof, warnanya. Oh, semutnya hitam ya. Adik-adik ini lucu dia. Kita tahunya semut-semut apa itu? Semut berjalan di dinding ya. Ada nggak tuh lagunya itu? Menunggu semut-semut kecil, Prof. Oke ya. Ada itu lagunya itu, lagu apa? Semut di sekolah menunggu waktu istirahat sekolah itu loh, menunggu di sekolah. Nah, lupa saya lagunya. Oke, adik-adik semua, saya masuk ya ke materi ya. Tadi disampaikan nih bahwa integriti itu begitu penting. Oke, semua udah paham tuh cerita-ceritanya ya. Nah, sekarang bagaimana nih adik-adik nih? Adik-adik siswa SMKN ya, SMK ini luar biasa ya. Ini gambar ini adalah saat-saat yang sangat bahagia adik-adik semua ya.
saat ketika masih berkumpul sama teman-teman setahun yang lalu. Aduh, setahun yang lalu kita seperti ini, sangat bahagia. Senang nggak adik-adik waktu zaman setahun yang lalu bisa berkumpul? Senang? Coba mana suaranya? Senang, Bu. Senang, kangen ya sama teman-teman ya. Nah, ini saat-saat yang indah. Saat SMA, sekolah menengah SLTA itu saat yang paling indah. Di sini kita sudah mulai bermimpi ya, bermimpi. Kita pengen jadi apa nih ke depan nih? Ya, ini dengan kita memiliki integriti, kira-kira kita ke depan mau seperti apa nih? Coba ada 2 gambar, satu lagi mengerikan gambarnya ya. Nah, adakah kita di sini berjajar, berbaris, mengabdikan karya-karya kita, keahlian kita, ya kan, untuk bangsa negara? Ataukah kita menjadi salah satu yang berada di balik jeruji? Ya, jangan sampai ya, jangan sampai. Nah, inilah impian-impian kita. Jadi sekarang kita di sekolah, kita bermimpi untuk menjadi bagian masyarakat yang bisa memberikan kontribusi positif bagi negara, ya. Dan ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Banyak contoh ketika kuliah orang-orang idealis ya, punya cita-cita ini, begitu masuk di organisasi ternyata integritinya luntur. Integritinya luntur. Karena apa? Banyak pengaruhnya. Banyak hal yang mempengaruhi sehingga menjadi berubah. Nah, ini tadi yang dibilang dijaga. Integriti adalah konsistensi. Tadi ada istiqomah ya, dijaga terus-menerus sehingga kita bisa memberikan nilai ya, menjadi pribadi yang bernilai. Nah, lengah sedikit kita bisa menjadi pribadi yang tidak mempunyai nilai, ya, tidak memberikan manfaat. Oke. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Prof. Oke, terima kasih. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan ya, integriti itu apa, udah panjang lebar, ya paling mudah dari definisi ini dikatakan bahwa integriti adalah merupakan gambaran keadaan kesatuan yang utuh mengenai pribadi seseorang sehingga mampu mencerminkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, ini sumbernya apa ini? Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu definisinya. Yang tadi disampaikan oleh Dr. Salmi ya, sama integritas itu memberikan value ya. Kemudian juga integriti itu merupakan wujud dari kesatuan antara pikir, perkataan, perbuatan sehingga melahirkan reputasi dan kepercayaan ya bagi diri kita kepada orang lain. Orang lain kalau tahu kita percaya si A itu bisa dipercaya. Dan integriti juga melahirkan semangat, mempunyai energi ya untuk kemudian berkarya, berkomitmen dengan pekerjaannya ya. Jadi kalau kenapa tadi integriti begitu penting karena ini kemudian menjadi darah ya, menjadi darah yang memberikan sumber inspirasi yang sangat kuat. Ibaratnya kalau pesawat kita punya bahan bakarnya yang kuat sehingga kita bisa punya kecepatan tinggi dengan mempertahankan nilai-nilai. Jadi integritas itu luar biasa ya. Oke, tadi definisi sudah integriti. Jadi katakan tadi di awal oleh Dr. Salmi bahwa ada 3 hal penting yang perlu kita pupuk agar kita menjadi manusia yang sukses, yaitu kita mempunyai kecerdasan intelijensia, kemudian kita mempunyai energi penting itu ya, energi. Kita punya intelijensia, punya energi untuk berbuat yang terbaik, dan kemudian kita punya integriti. Ya, integriti. Kalau ada integritinya nggak laku semuanya. Tadi Warren Buffett tadi juga dikatakan ya bahwa yang lain-lain bagus-bagus, integritinya nggak ada, gagal semua. Udah balik lagi, nggak ada gunanya. Ya, oke. Nah, ini tadi ciri-cirinya ya, tadi dikatakan bahwa selalu usaha untuk mematuhi hukum, peraturan yang berlaku ya di organisasi, bersikap jujur dalam berpikir, berucap dan bertindak, senantiasa memegang teguh komitmen, bertanggung jawab, mempunyai kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan, dan arif bijaksana dalam membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Tadi dikatakan bahwa integriti tidak bisa
didapat diperoleh dengan mendadak. Tapi integriti itu dibangun melalui proses, ya, dari sedikit kemudian dibentuk menjadi karakter yang muncul di dalam jiwa kita, dalam diri kita. Ya. Jadi Dr. Sami menutup di awal tadi, start now, ya kan, integriti bangunnya kapan nih? Start now, ya. Bahkan sejak kerja dibangun, dilatih dengan kejujuran ya. Jadi harus dibangun, terus dipelihara dan dijaga. Oke. Nah, tadi dikatakan oleh Dr. Salmi, bagaimana kondisi corruption perception index-nya Indonesia, ya. Jadi persepsi tingkat korupsi Indonesia dibanding dengan negara-negara lain. Ternyata kita bukannya indeksnya bukan naik tapi malah turun gitu kan. Kalau turun nilainya semakin jelek skornya gitu kan. Kenapa? Karena ada banyak fakta kejadian-kejadian yang paling umum adalah terjadinya perampokan, kemudian pencurian atau apa yang banyak di masyarakat, ya. Karena seolah-olah pada masa pandemi ini sepertinya mencuri atau berbuat curang itu seperti hal yang biasa atau ditolerir. Padahal tidak boleh. Kalau kita punya integriti tidak boleh dia kemudian luntur karena faktor-faktor eksternal. Harus kita jaga. Nah, demikian integritinya para aparat. Ya, juga ternyata luntur juga ya. Banyak tergoda misalnya. Nah, ini disebutkan di sini dalam kasus tahun 2020 itu dari Indonesian Corruption Watch melaporkan ada 169 kasus korupsi. Ya. Tersatu tahun 2020 ini yang menyebabkan indeks persepsi korupsi kita turun, ya. Kemudian kecurangan pelaporan keuangan di bursa efek, kemudian penggunaan narkoba dengan berbagai macam jenisnya, ya. Wah, itu ngeri sekali itu, ya. Kalau ketemu bukannya sekilo, ketemu 10 kilo, 100 kilo, coba bayangin. Itu nggak main-main tuh, bandar betul, ya. Nah, berarti adik-adik mesti harus waspada sekali dan mengenal apa itu aditif-aditif yang termasuk dalam golongan yang berbahaya, ya. Harus punya pengetahuan sehingga bisa menghindar. Kemudian peningkatan kasus-kasus curanmor. Nah, ini adalah fakta di masyarakat kita Indonesia, khususnya ini Indonesia dan Jakarta, ya, di sini sangat memprihatinkan kondisinya, ya. Karena itu adik-adik bisa ikut berkontribusi mensosialisasikan, membangun diri agar integritas diri dan keluarga bisa meningkat. Paling tidak diri dulu, kemudian meningkat kepada keluarga dan lingkungan. Nah, bagaimana membangun integritas diri? Di sini harus diawali dengan membangun nilai-nilai spiritual. Apakah suara saya masih kedengaran, ya? Halo? Ya, masih terdengar suara? Terdengar, Oke, ya, terima kasih, ya. Terima kasih. Ya. Jadi bagaimana membangun integritas diri? Tadi dikatakan bahwa yang paling penting pertama adalah spiritual. Dibangun kita keyakinan kita apa? Istilahnya iman kita terhadap Tuhan yang adik-adik yakini, Bapak Ibu yakini. Anda merasa bahwa Tuhan itu adalah mengawasi Anda. Ya kan? Harus punya spiritual seperti itu. Kalau tidak punya spiritual bahwa Tuhan itu mampu mengawasi kita dan kita harus lindung supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh itu, maka kita sulit untuk bisa membangun integritas. Jadi paling pertama adalah membekali diri dengan kecerdasan spiritual, ya. Ibadah sesuai dengan keyakinan, kemudian meyakini bahwa kebaikan itu akan menuai kebaikan sekecil apapun, dan kejelekan pasti akan menuai kejelekan. Itu Anda harus yakini, ditanam di dalam jiwa Anda, ya. Karena sering seseorang itu kemudian melakukan sesuatu yang tidak semestinya instan karena hanya untuk mendapatkan kesenangan sesaat. Nah, itu harus dijauhkan. Ya, karena kesenangan sesaat itu tidak mempunyai nilainya, tidak mempunyai nilai sama sekali. Kemudian adik-adik kita semua juga, saya juga semua, ya, ini kan integriti itu merefresh loh. Setiap orang itu bisa kemudian
naik turun integritinya karena adanya perubahan lingkungan, kebutuhan dan seterusnya. Oke, untuk yang masih muda harus memiliki tujuan yang jelas ya. Artinya gini, visi Anda ke depan mau seperti apa sih? Tadi Anda ada di bagian awal tadi dijelaskan bahwa in the future, ke depan, kalau di Malaysia kehadapan ya, kehadapan itu mau seperti apa diri kita? Seseorang punya visi jelas untuk hidupnya ke depan. Nah, dengan mempunyai visi yang jelas, maka dia bisa merencanakan apa-apa yang harus dia lakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah di sini bahwa untuk membangun integritas tidak bisa hanya duduk di kamar bermain, nggak bisa. Harus bersosialisasi, harus berinteraksi. Karena dengan berinteraksi itu tahu ujian-ujiannya. Oh ternyata kehidupan itu ada ini, ada ini. Sama seperti kasusnya mahasiswa. Ketika jadi mahasiswa, dia suaranya paling lantang, paling ini, oh hebat ini ya. Pokoknya kata-kata idola keluar semua. Begitu masuk di dalam organisasi ataupun birokrasi, ternyata dilihatnya begitu banyak ragam godaan dan dilema. Ya, sehingga kadang salah membuat keputusan. Nah, salah membuat keputusan yang berakibat pada integritas yang turun atau bertentangan dengan integritas. Oleh karena itu, berlatih, belajar dalam organisasi, ya ini mengambil peran dalam kegiatan yang positif. Ini penting. Ya, jadi adik-adik jangan menjadi orang yang malas berorganisasi. Bisa di masyarakat, bisa di sekolah. Karena dengan berinteraksi, kita tahu kehidupan masyarakat yang sebenarnya, kita bisa terlatih memilah dan memilih, ya, sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah, dan kemudian tahu mana yang bisa diikuti dan mana yang tidak bisa diikuti. Nah, ini isunya adalah bahwa adik-adik di sekolah mempunyai wadah untuk melatih integritas, yaitu apa? Melalui wadah organisasi formal OSIS, atau bisa mengikuti kelompok-kelompok hobi, ya itu termasuk itu, ya. Oke, itu membangun integritas. Nah, sekarang bagaimana kondisi kita Indonesia yang kita cintai ini? Kita tahu bahwa Indonesia 100 tahun itu adalah Indonesia emas. Tahun 2045. 2045 adalah dicanangkan sebagai Indonesia emas. Kenapa emas? Karena sudah berumur 100 tahun ya. Sehingga punya target nih. Pak Presiden kita, Pak Jokowi punya target ada 7 pilar ya. Tapi pilar utamanya adalah ada 4 pilar utama untuk membangun Indonesia emas ini. Indonesia yang berjaya ya. Apa yang dibangun? Pertama adalah membangun kualitas sumber daya manusianya, ya, mempunyai penguasaan terhadap ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua itu melakukan pembangunan terhadap ekonomi berkelanjutan atau perkembangan ekonomi berkelanjutan, menerapkan sustainability development, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemerataan pembangunan, bahwa pembangunan yang berkelanjutan itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, ya. Dan Indonesia mempunyai ketahanan nasional serta mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini ada terminologi istilah tata kelola. Nah, adik-adik semua akan sering melihat di internet ya, di media sosial ya, istilah yang namanya good corporate governance atau corporate governance atau tata kelola perusahaan. Nah, ini adalah bagian dari tujuan ya Indonesia untuk membangun tata kelola yang baik. Tata kelola baik ini harus diawali dari yang kecil-kecil, ya, dari yang kecil-kecil, dari sekolah, dari pribadi dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa mengelola 4 pilar ini, maka Indonesia bisa menjadi negara yang berjaya, ya.
Nah, kenapa Indonesia bisa berjaya? Lihat catatannya ya. Indonesia itu punya bonus demografi yang luar biasa. Indonesia punya generasi muda yang jumlahnya banyak. Ya. Ini kalau datanya ini nanti di tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia sekitar 309 juta. Sekarang sekitar 270 juta. Dan usia produktifnya itu 38% dari jumlah penduduk usia produktif ASEAN. Ya. Ini artinya apa? Artinya pemuda-pemudi Indonesia ini mempunyai kemampuan untuk bisa meng-create, bisa membangun ekonomi. Karena apa? Muda-muda yang muda itu menciptakan permintaan kan, create produk, create demand, menarik adanya permintaan. Jadi gini, dalam satu contoh keluarga ya, di keluarga itu kalau yang tua-tua pengen nggak ganti baju, ganti model, enggak kan? Yang usia 50 tahun ke atas tuh udah nggak akan terlalu kepingin untuk berganti model, ganti HP, ganti. Jadi tidak mau-create demand, tidak memunculkan permintaan produk. Nah, kalau muda maka banyak yang dibutuhkan sehingga ini menjadi pasar yang sangat luar biasa. Indonesia ini sekitar 80%-nya adalah penduduk yang kelasnya adalah kelas konsumsi, mengkonsumsi. Ya, artinya apa? Banyak produk yang dibutuhkan. Jadi kegiatan ekonomi akan jalan kalau ada permintaan barang, ya kan? Dan harus create barang juga. Kayak sekarang misalnya pandemi ini, semua orang di rumah. Terus gimana kalau di rumah? Ya nggak ada orang jajan, nggak ada orang ke hotel, nggak ada orang berwisata. Ekonomi macet, ya. Nah, kalau penduduknya muda, maka akan menimbulkan demand atas produk dan jasa sehingga ekonomi jalan. Dan Indonesia akan menjadi negara kuat. Ya, itu pertumbuhan bisa sampai 2 digit di tahun 30 sampai 2045. Luar biasa. Tapi kondisi ini menjadi merugikan jika bonus demografi ini dipenuhi dengan orang-orang muda yang tidak produktif, orang-orang muda yang tidak mempunyai integriti, maunya yang enak-enak, kerja yang gampang-gampang, sekolah ya yang gampang, belajarnya cari kalau bisa nyontek, copy paste tadi kan. Nah, jadi kalau generasi mudanya malas, tidak punya integriti, kenaikan jumlah penduduk yang besar ini ya, demografi yang besar ini bonusnya tidak menjadi distribusi, tidak menjadi pemicu naiknya pertumbuhan ekonomi, justru akan menyebabkan turunnya ekonomi, ya, karena tidak produktif. Apa yang ingin saya sampaikan di sini ke adik-adik semua bahwa Anda adalah generasi muda. 2045 Anda umurnya berapa? Coba dihitung berapa umurnya Anda. Sekarang Anda umur berapa? 16-17 tahun, ya kan? 40-an, ya kan? Di era 2030 sampai 35 itu masa-masa pertumbuhan kejayaan, ya kan? Jadi Anda punya peluang untuk bisa menikmati surplus ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Insya Allah, ya. Nah, syaratnya apa? Anda harus siapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya agar bisa menjadi pribadi yang unggul. Ya, yang kemudian Anda tidak hanya mengisi pekerjaan di Indonesia, tapi Anda juga menjadi karyawan atau tenaga kerja profesional di luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri, di banyak negara, demografi penduduknya berbeda. Sudah kebanyakan penduduk usia tua, bukan usia produktif. Jepang, Korea, Singapura itu udah usia nggak produktif lagi. Jadi dia butuh tenaga kerja. Australia ya itu butuh tenaga kerja. Ya, jadi kita punya peluang untuk bekerja di luar negeri dengan mudah. Kalau kita punya keahlian dan punya integritas. Tadi kata intelijensi, energi dan integriti.
satu kesatuan supaya Anda mempunyai menjadi pribadi yang unggul, ya. Dan siapkan betul-betul, jangan terlena, ya, jangan terlena dengan fun-fun gitu. Boleh Anda fun-fun dengan teman-teman dan seterusnya, tapi ada bagian yang Anda rancang dengan cermat, benar, ya, dan Anda yakini untuk bisa meraih menjadi pribadi unggul nanti di tahun 2030, 2045, ya. Nah, insya Allah. Bagaimana semangat untuk merencanakan masa depan? Coba saya pengen dengar. Semangat, Bu. Semangat, ya. Oke. Mercu Buana sebagai universitas, ini universitas unggul, ya. Mercu Buana termasuk universitas unggul. Telah bekerja sama dengan berbagai universitas di luar negeri, termasuk contohnya ini dengan Malaysia, ya, kita juga mengirim siswa ke sana. Jadi siswa-siswanya sudah disiapkan untuk menjadi pemuda-pemuda yang unggul, ya, dan siap untuk globalisasi menjadi tenaga profesional bekerja di seluruh dunia, yang siap kita untuk memasuki lapangan kerja tersebut, ya. Kita sudah bekerja di banyak negara, kerjasamanya sudah banyak sehingga bisa memilih. Insya Allah nanti kalau kondisinya sudah bagus, bisa kemana-mana, ya, kita bisa melakukan kerjasama dengan lebih luas dan lebih fleksibel dan beragam kegiatannya. Nah, kembali kita pada organisasi. Tadi dikatakan bahwa integriti tidak bisa diperoleh dengan seketika, ya, atau dengan mendadak, tapi integriti itu dibangun dari keluarga, dari kecil, ya, dijaga. Kemudian ketika di sekolah, kemudian dilatihkan. Nah, dilatihkan. Nah, ini OSIS adalah merupakan wadah untuk berlatih. Nah, sekarang apa sih sebetulnya? Mengingatkan ya? Waktu untuk 5 menit lagi. Oke, terima kasih. Jadi tata kelola organisasi yang baik itu seperti apa? Nah, di dalam banyak literatur. Jadi gini ceritanya, ya. Dulu Indonesia tahun 1997, 1998 itu mengalami resesi yang besar, ya, seluruh dunia itu. Kemudian kenapa terjadi resesi? Karena terjadi banyak praktek kecurangan dalam organisasi. Dalam organisasi bisnis banyak perusahaan-perusahaan yang curang. Karena banyak perusahaan yang curang, akibatnya apa? Bangkrut. Sedangkan saham-saham mereka adalah saham-saham yang mendunia. Karena bangkrut, akibatnya ekonomi menjadi anjlok, resesi, ya. Nah, kemudian muncul nih isu bahwa ternyata semua organisasi apapun itu harus menerapkan apa yang namanya tata kelola. Nah, tata kelola perusahaan, corporate governance. Nah, itu timbul dari situ kesadarannya ketika terjadi resesi. Nah, untuk menjaga jangan ada resesi berikutnya lagi, itu isu mengenai tata kelola harus didengung-dengungkan terus. Dari level yang paling rendah sampai ke level pemerintah dan korporasi yang listed di Bursa Efek. Bahkan perusahaan-perusahaan besar di Bursa Efek wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, ya. Nah, apa yang diatur, yang dijelaskan itu mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang baik ada 5, ya, yang menjadi dasar pedoman penerapan tata kelola organisasi yang baik. Yang pertama adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Ini 5 prinsip ini berlaku untuk semua organisasi. Ya, kita lanjut sebentar, ya. OSIS. Nah, ini OSIS itu merupakan organ yang dibentuk oleh sekolah yang menjalankan fungsi kepentingan apa? Bekerja untuk kepentingan siswa, sekolah, dan orang tua siswa serta masyarakat. Organ-organ ini, ya. Nah, dalam pelaksanaan organisasi itu prinsip-prinsip yang 5 tadi harus terintegrasi dalam semua perangkat, mekanisme, tata cara, ya kan, anggaran dasar itu tercermin semua unsur-unsur yang 5 tadi harus tercermin di situ. Nah, contoh di sini asas transparansi.
organisasi harus mampu menyediakan informasi yang memadai, relevan, dan handal kepada para pemangku kepentingan dengan cara-cara yang mudah diakses dan difahami. Ini artinya apa? Adanya transparansi, keterbukaan informasi. Tidak boleh kita menutup informasi supaya menguntungkan diri kita atau kelompok kita dan bisa menutup kesempatan pada orang lain. Misalnya, ada informasi beasiswa dari pemerintah daerah. Kita kasih tahu ke orang-orang tertentu saja ya, yang lain jangan dikasih tahu. Nanti jadi saingan kita. Nah, itu nggak boleh itu. Ya. Nah, jadi harus sifat terbuka, memberikan kesempatan sehingga orang bisa memperoleh informasi dan bisa memanfaatkan informasi untuk tujuan-tujuan yang lebih bermanfaat dan lebih luas. Kemudian asas akuntabilitas. Ini terkait dengan kemampuan kita dalam mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan kinerja yang diamanahkan kepada diri kita selaku anggota organisasi. Ya, ini contohnya banyak nanti di OSIS. Kemudian responsibility apa? Tanggung jawab. Ya. Adik-adik jika terlibat dalam organisasi maka harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ya, bertanggung jawab, tidak mencari kesempatan untuk mencari alasan. Udah habis waktunya ya. Oke, sebentar lagi. Independensi. Independensi itu artinya apa? Organisasi tidak boleh dipengaruhi oleh orang tertentu atau kelompok tertentu, tapi organisasi harus independen, ya, sehingga dapat memperjuangkan kepentingan para anggotanya, ya. Nah, tidak boleh organisasi itu dipengaruhi oleh beberapa orang saja. Nah, kemudian ini ada kewajaran dan kesetaraan, prinsip fairness. Ini bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus senantiasa memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Ya. Artinya bahwa semua anggota organisasi dan lingkungan yang kita kelola itu harus mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh manfaat-manfaat yang mungkin bisa diberikan oleh organisasi. Tidak ada diskriminasi agama, gender, dan seterusnya. Ya, harus memperoleh kesempatan yang sama. Oke, saya sekilas aja, nanti semoga bisa menginspirasi untuk berdiskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Wiwi Utami yang telah memberikan pemaparan terkait tema di atas. Bisa kita ambil manfaatnya bahwa integritas yang dijalani dengan konsisten, istiqomah, sehingga bisa menjadi pribadi yang memiliki nilai baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, maupun nusa dan bangsa. Saya buka lagi termin kedua untuk 3 pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari SMKN 2, cuma maaf tidak ada namanya. Pertanyaannya adalah cara berkomitmen untuk melakukan integritas yang baik bagi diri sendiri. Ini mungkin ditujukan kepada Prof. Dr. Wiwi Utami. Kemudian yang kedua dari Nurul Aini, SMKN 2. Pertanyaannya adalah apakah tanggung jawab di dalam organisasi bisa dibagi? Jika bisa, apakah yang bisa dilakukan? Nah, ini mungkin juga pertanyaan ditujukan kepada Prof. Dr. Wiwi. Kemudian yang ketiga, Vika dari SMKN 2 Tangerang. Pertanyaannya, bagaimana lulusan SMK bisa terjamin di tengah banyaknya lulusan SMK jika tidak melanjutkan pendidikan? Itu mungkin bisa Bu Hari atau Bu Dr. Hari bisa menjawab pertanyaan ini. Itu 3 pertanyaan. Silahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan adik-adik kita ini. Mungkin Bu Prof. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Ananda Maulia Intan, SMKN 2 ya. Oke.
Terima kasih Intan, pertanyaannya berarti Intan sudah punya niat ya, sudah menanyakan bagaimana caranya kita bisa berkomitmen dengan integritas kita ya. Tadi dikatakan bahwa integritas itu adalah proses, sehingga mulailah dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah kita tanggung jawabnya apa? Ya kan bisa. Kemudian di sekolah tanggung jawab kita apa? Jadi bisa mulai mengidentifikasi dengan aktivitas-aktivitas yang kita ikuti. Nah, dalam beraktivitas itulah kita berpikir bahwa apakah saya dalam berperan ini sudah bisa mencerminkan integritas saya? Tadi apa integritas? Adalah kejujuran, komitmen terhadap tanggung jawab pekerjaan, dan seterusnya. Nah, itu dilatih diri sendiri. Tentu akan sangat baik kalau ada yang membimbing ya. Membimbing kalau di rumah adalah orang tua. Kalau di sekolah adalah Bapak Ibu guru. Tapi kalau di masyarakat kita bisa lewat teman dalam organisasi ya. Jadi keinginan untuk memiliki integritas tinggi itu bisa dimulai dari kehidupan sehari-hari sederhana ya. Kemudian meningkat sesuai dengan amanah tugas yang diterima oleh Intan ya. Demikian Intan, sudah punya niat bagus ya, insya Allah akan menjadi wanita unggul, nah, berprestasi. Jadi profesor seperti saya insya Allah kalau mau ya. Oke, bisa. Amin ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi Nurul Azahra ya dari SMKN 2 Tangsel. Terima kasih Nurul, pertanyaannya bagus ya. Apakah tanggung jawab bisa dibagi-bagi dalam organisasi? Jawabannya adalah bisa. Karena itu dalam tata kelola organisasi yang baik harus ada yang namanya job description. Ya, deskripsi tugas dan tanggung jawab semua unsur atau organ organisasi. Ketua itu tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, bendahara tugasnya apa. Nah, bisa dibagi semuanya. Karena masing-masing orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dan dalam organisasi itu ruang lingkupnya luas. Ya, sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang saja. Semakin kompleks organisasi akan semakin banyak yang terlibat. Nah, kadang-kadang begini dalam prakteknya. Sering kita misalnya panitia di sekolah, bagian ini misalnya apa ya marketing ya mencari sponsor gitu kan, mencari sponsor untuk kegiatan sekolah. Timnya kan 5 ya, 5 orang atau 4 orang. Ternyata ya saya sendiri yang lainnya cuma apa ya, cuman ikut-ikutan aja. Nah, kalau kita seperti itu, ketika punya tim satu tim gitu, temennya yang lain kok kurang bergairah, tidak masalah, kita tetap bersemangat untuk melakukan tugas kita dengan baik, karena pekerjaan yang kita lakukan itu menambah pengetahuan kita, keterampilan kita, dan akan terekam dalam perilaku kita ya. Ketika kita berbuat, maka otak itu merekam sehingga menjadi rekaman, jadi habit, jadi behavior ya. Jadi orang yang rajin tidak akan rugi karena orang yang rajin dia dapat ilmu dari aktivitasnya, akan muncul nilai-nilai mulia dalam dirinya ya. Jadi kembali semangat ya, kalau dalam partner ada yang tidak semangat ya, lakukan sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya karena itu mencerminkan prestasi Anda, dan nanti akan muncul terus di kegiatan-kegiatan yang lain dan akan Anda menjadi orang yang unggul insya Allah. Selamat ya Nurul, semoga sukses dalam organisasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Wiwi untuk jawabannya. Alhamdulillah rangkaian materi telah disampaikan oleh para narasumber. Berikut juga sesi tanya jawab telah selesai dilaksanakan dengan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan motivasi bagi adik-adik untuk terus menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan minat dan bakat yang kalian miliki. Ya. Terima kasih kepada narasumber. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada mereka.
Tolong dibuka kameranya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada adik-adik siswi dan Bapak Ibu guru yang telah berpartisipasi. Tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada kekurangan ketika saya memoderatori acara ini. Saya kembalikan kepada MC Ibu Dr. Lin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh siswa-siswi sekalian. Kita sampai kepada penghujung acara. Terima kasih kepada Dr. Salmi, Prof. Wiwi, Dr. Hari, dan semuanya, terutama Ibu Bapak Guru yang telah mendampingi siswa dan siswa-siswi yang kami cintai. Finally, thank you very much for your attention. I hope this webinar will be benefit for us. Please my apologize if I have a mistake. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita bertemu lagi.